Wow, itu berarti berhasil dong. Berhasil sebagai orang teroon se-Indonesia. Ada Apa orang ketawa? Sok silakan sambil duduk. Baiklah, kita lihat dulu profil Rieke Diah Pitaloka. Soal bajai, bajuri disimpan dulu ya. Soal oneng disimpan dulu. Ini sebetulnya saya ingin ngobrol dengan seorang politisi. Berat nggak sih? Berat lah. Menyandang dari gelar istri itu. supir baja jadi politisi masih berat banget. Ada banyak artikel. Kita lihat dulu yang pertama. Ini Mari kita deg-degan baca mau ya. ditanya apa? Santai aja. Rieke Diah Pitaloka _2. Saya minta maaf dulu ajak coblos Pak Jokowi. Pernah mengatakan ini? Iya. Kenapa? Saya minta, karena pada waktu itu konteksnya itu menjelang May Day. Ada wacana pemerintah akan menaikkan upah pekerja, apapun profesinya ya, bukan hanya buruh pabrik, tapi apapun profesinya, upah itu hanya boleh naik 5 tahun sekali. Dan dalam konteks ini saya yang waktu itu kebetulan dipercaya sebagai semacam ketua penggalangan buruh dalam dan luar negeri, tentu saja saya minta maaf kalau hal ini betul-betul dijalankan oleh pemerintah. Saya menyesal betul kalau kemudian memang persoalan ini menjadi kenyataan. Gitu. Jadi kita memang sebetulnya sudah ada kesepakatan, sudah ditandatangani oleh Pak Jokowi, disebut dengan Piagam Perjuangan Marsina, di mana di situ ada 3 layak juga. May Day tahun kemarin itu kita suarakan bersama, 3 layak bagi rakyat pekerja, kerja layak, upah layak, dan hidup layak. Jadi dalam konteks ini saya, kalau memang kemudian yang terjadi adalah kehidupan yang tidak layak bagi pekerja, tentu saja saya harus minta maaf kepada rakyat yang waktu Sekarang itu nih, paling posisi tidak ini, yang terpengaruh oleh kampanye saya. Haruskah permintaan maaf ini hanya dilontarkan oleh Rieke saja, atau semua mereka yang mengajak hal yang sama seperti Rieke tahun lalu? Saya tidak melihat bahwa ini harus menjadi keharusan setiap orang. Saya mengerti setiap orang punya pandangan sendiri dalam politik ya, setiap orang punya kepentingan sendiri. Tetapi sebetulnya saya masih berharap, ini perbincangan saya dengan Pak Jokowi sebelum menjadi presiden. Oke, kita berjuang bersama, jangan ada kepentingan di antara kita. Yang mengatakan itu adalah Pak Jokowi. Ya. Dan kalaupun ada kepentingan, satu-satunya kepentingan yang harus kita perjuangkan habis-habisan adalah kepentingan rakyat. Saya berharap sahabat saya masih memegang ucapannya, dan kita memang berkomitmen, beliau berjuang di eksekutif, saya berjuang di legislatif. Dan sampai sejauh ini masih komit dengan ucapan beliau atau tidak menurut Anda? Kita bisa melihat dari kinerja yang ada sekarang. Menurut Rieke? Saya belum bisa mengatakan tidak komit 100%. Karena ada. tentu saja bahwa tidak boleh anti kritik. Ya. Kekuasaan politik itu saya yakin hanya melahirkan 3 hal. Ya, kawan, lawan, dan penjilat. Saya tahu yang paling berbahaya adalah yang terakhir, penjilat. Saya katakan di mana-mana, dan saya tidak mau masuk dalam golongan politisi penjilat. Ada. Ya. Tapi ada. Ya Penjilat pasti ada lah. Karena itulah secara apa ya, memang seperti itu kekuasaan politik akan menekan ini. Dan lawan, kalau lawan sudah jelas posisinya. Kawan ini yang kadang-kadang berbicara pedas, mengkritik keras, tetapi sebagai kawan itu adalah salah satu cara untuk mengingatkan, gitu. Oleh karena itu saya yakin dalam politik jangan pernah meninggalkan kawan seperjuangan, apalagi itu kawan ideologis. Oke. Catat itu ya.